Bagaimana strategi Mitra Tel untuk memperkuat kinerja di tahun 2021 lalu dan juga di tahun 2022 ini? Kami akan mengulasnya bersama dengan Hendra Purnama, Chief Investment Officer Mitra Tel. Selamat siang Mas Hendra. Selamat siang, Mas Bram. Ya, ketika kita melihat saat ini Mitra Tel memiliki lebih dari 28.000 menara di seluruh Indonesia. Apakah memang seluruh wilayah Indonesia sudah bisa terjangkau oleh sinyal Mitra Tel? Oke, dengan 28.000 lebih tower yang kita miliki, di mana 57% itu di luar Pulau Jawa, kita kurang lebih sudah mengcover sekitar 85% untuk area 4G ya, gitu di Indonesia. Mhm. Oke, lalu kalau kita lihat berapa tingkat tenancy ratio Mitra Tel saat ini dan bagaimana target pertumbuhannya? Oke, tenancy ratio kita emang masih di area sekitar 1,5%. Ini karena kita baru saja menyelesaikan akuisisi yang tower-tower kita akuisisi dari mobile operator. Nah, di mana emang tenant ratio untuk tower-tower baru itu di sekitar 1 kali. Itu yang mendrag down tower ratio kita. Diharapkan nanti di tahun 2022 ini akan naik menjadi sekitar 1,6. Ini juga kita mengantisipasi karena kita merencanakan melakukan akuisisi tower baru. Mhm. Oke, kalau kita lihat kan di 22 November lalu ya, Mas Mitra Tel ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan proses kurang lebih 18,8 triliun sejak IPO dan juga ekspansi apa saja sebenarnya yang dilakukan oleh Mitra Tel? Oke. Jadi 18,8 itu nanti kita potong ya dengan biaya-biaya IPO, lembaga penunjang dan lain-lain. Nah, itu 50% itu untuk keperluan inorganik. Dalam hal ini kita akan melakukan akuisisi tower ataupun akuisisi bisnis-bisnis lainnya yang terkait dengan bisnis utama kita, yaitu tower lease dan juga yang akan mensupport dengan pengembangan 5G di Indonesia. 40% akan digunakan untuk pengembangan organik, yaitu kita juga akan membangun build to suit tower-tower baru seluruh Indonesia. Kita juga akan membangun jaringan fiber optik kita dan bisnis-bisnis lainnya terkait dengan bisnis tower kita, tapi secara organik. Nah, yang 10% itu lebih kepada working capital. Mhm. Oke, ketika kita melihat juga bahwa INA telah menambah kepemilikan di saham Mitra Tel dengan porsi kurang lebih 5%. Bagaimana Anda melihat komitmen pemegang saham seperti INA? Pemegang saham yang besar ya, seperti SWF itu, either itu INA ataupun GIC, itu kita sangat antusias kalau emang mereka turut berinvestasi di Mitra Tel. Ini menunjukkan bahwa kita merupakan suatu perusahaan yang memiliki nggak cuma fundamental yang bagus, tapi juga growth prospek yang menarik. Jadi itu indikasi bahwa perusahaan kita emang worth it to be invested. Nah, dari perusahaan investor yang sekelas SWF itu, emang kita open kalau emang nanti ada sinergi yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan mereka. Tapi sampai saat ini kita terus berkomunikasi dengan para investor, jadi nggak cuma INA, kita open kalau ada potensial sinergi yang bisa dilakukan bersama-sama. Mhm. Kalau kita lihat kan menurut Anda bagaimana dengan capaian kinerja Mitra Tel pada 2021? Karena kalau kita berkaca di kinerja 9 bulan pertama 2021, MTEL mencatatkan pendapatan hingga 5 triliun rupiah dengan laba bersih lebih dari 1 triliun rupiah. Apakah memang ini catatan positif dan ini akan berlanjut tentunya sampai dengan full year 2021? Betul sekali Mas Pram. Jadi kalau dilihat di Q ketiga ya, itu emang revenue kita sekitar 5T. Nah, kita asumsikan nanti pada saat akhir tahun 2021 ini, karena kita lagi proses audit segala macam, targetkan proyeksi revenue kita bisa sekitar 6,7 triliun. Jadi itu kurang lebih sesuai atau sedikit di atas dari target kita.
Nah, EBITDA kita juga sama, EBITDA kita juga di kuartal ketiga itu sekitar 3,8 triliun. Nanti kita proyeksikan, karena bisnis kita itu kan emang lebih ke long term ya, jadi menghitung proyeksinya itu tidak terlalu sulit, kita tinggal annualize. Kita proyeksikan sekitar 5,1 dan itu juga emang sedikit di atas proyeksi kita untuk tahun 2021. Mhm. Kalau dengan posisi EBITDA Mitratel pada tahun 2021, apakah bisa dikatakan semakin menguat? Betul. Jadi emang seperti yang sudah saya sampaikan, EBITDA kita itu emang jauh lebih kuat ya kalau kita dibandingkan dengan Q3 yang sama di tahun 2020 itu naik sekitar 28,3%. Jadi itu peningkatan yang cukup signifikan. Dan kita ngarapin nanti di tahun 2022 peningkatan itu juga akan terus continue. Mhm. Oke, lalu bagaimana dengan margin keuntungan Mitratel sepanjang tahun 2021, Pak? Margin kita itu kalau di tahun 2000 Q ketiga 2021 itu sekitar 75,7% di area situ. Uh, Kurang lebih ini inline dengan target kita. Kita kalau dibandingkan dengan tahun 2020 itu margin kita di area 67,6%. Jadi kita jauh signifikan lebih baik gitu. Proyeksi kita di akhir 2021 juga kurang lebih di area yang sama sekitar 75%-an. Oke, baiklah kita jeda simak dulu tentunya dialog kita di siang hari ini Pak Hendra Purnama selaku Chief Investment Officer Mitratel dan dialog masih akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.